Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa mayyazahu min ghairihi bil aqlis salim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahu adzim. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid At-Taqwa Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta rahimakumullah. Mari bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim terhadap kita semua. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini yang lebih awal telah menyempatkan diri selalu mendapatkan kasih sayang, Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan pula hadirnya kita di tempat ini juga merupakan wujud nyata syukur kita pada Allah dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dengan penuh ketaatan. Hadirin rahimakumullah, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang senantiasa kita teladan ibadahnya, akidahnya, akhlaknya, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah untuk terus menjalankan ajaran-ajaran sunnah-sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan khutbah singkat siang ini khatib ingin sedikit mengulas surah An-Nasr, idza jaa nasrullah, yang di depan tadi khatib sudah bacakan. Sebelum ke sana kita bersyukur juga alhamdulillah, dan mudah-mudahan keadaan yang sudah mulai membaik terkait dengan pandemi corona ini senantiasa terus semakin mengecil, sehingga betul-betul virus COVID-19 ini terangkat, betul-betul terputus, tidak menjalar lagi di tengah-tengah kehidupan kita. Kita sudah hampir 2 tahun dilanda, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandemi ini. Tentu sudah banyak hal pelajaran yang bisa kita ambil dari sana. Salah satunya adalah betapa kita ini sangat kecil, sangat lemah di mata Allah Subhanahu wa taala, dan kita sesungguhnya butuh pertolongan, butuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bagian dari hikmah yang patut kita ambil melalui pandemi ini adalah mudah-mudahan kita terbentuk sebuah kesadaran bahwa kita ini adalah hamba Allah yang dhaif, hamba Allah yang lemah. Kita harus senantiasa mendekat dan selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, sesungguhnya kita sehari-hari telah menyatakan itu, telah menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, kami taat, kami menyembah, kami patuh untuk menjalani hidup ini sesuai dengan kaidah agama. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Persoalannya adalah kita belum menghayati sepenuhnya dari ayat yang sudah berulang-ulang kita baca sekurang-kurangnya di dalam sholat. Kita ulang-ulang untuk membacanya. Oleh karena itu kesadaran ini menjadi penting dan bisa menjadi untuk kita bawa ke depan bahwa hidup kita ini sesungguhnya memang sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu hadirin rahimakumullah, kita yang masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur panjang, diberikan kesempatan untuk menikmati hidup ini, mari kita isi dengan sebaik-baiknya. Ahsanu amala, dengan amal-amal prestasi-prestasi yang terbaik untuk tanggung jawab kita masing-masing. Nah, hadirin rahimakumullah, di dalam surah An-Nasr tadi sudah disebutkan bahwa idza jaa nasrullahi wal fath, jika pertolongan Allah, nasrullah telah datang, idza jaa, apabila telah datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan pembebasan, futuh. Pada masa atau ketika ayat ini turun, memang ini berkaitan dengan Fathu Mekah, pertolongan yang Allah berikan kepada umat Islam, kepada Nabi Muhammad dan para umat Islam untuk kembali bisa menguasai Mekah yang sebelumnya ditinggalkan dan sulit didakwai oleh Nabi. Alhamdulillah pada akhir masa kenabian, kurang lebih 2 tahun sebelum Nabi wafat, bisa mengendalikan dan menguasai kembali Mekah yang sering disebut dengan Fathu Mekah. Nah, kalau pertolongan Allah itu telah datang, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, orang-orang pada berbondong-bondong masuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dalam konteks sekarang nasrullah, pertolongan Allah itu juga mudah-mudahan telah hadir, telah datang. Allah betul-betul mengangkat pandemi yang sedang melanda negeri kita dan negara-negara lain di dunia. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih, banyaklah bertasbih, subhanallah, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga memujinya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara umum ayat ini memang mengajak kita untuk banyak berzikir, mengingat, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang paling sederhana. Kita sering membaca subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah dan seterusnya, termasuk astaghfirullah, subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah maha menerima taubat. Nah, hadirin rahimakumullah, ada yang menarik ketika ayat ini turun. Ternyata bukan saja ayat ini mengajak kita untuk banyak bertasbih, tapi menurut penafsiran Ibnu Abbas, Abdullah namanya, Abdullah bin Abbas, seorang pemuda yang diberikan kelebihan khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diajak diskusi oleh Umar bin Khattab untuk menafsirkan ayat ini.
Kalau para sahabat senior yang lain mengatakan bahwa ayat tadi memang banyak merintahkan kita, dan Nabi sejak itu juga kemudian banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Ibnu Abbas memberi perspektif baru, memberi perspektif yang lain, bahwa dengan turun ayat ini ada tanda-tanda, ada indikasi bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan lama lagi masa hidupnya. Secara singkat, bahwa ayat ini turun adalah kurang lebih 2 tahun sebelum masa sebelum wafatnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fathu Makkah. Nah, itu menandakan bahwa kita memang semuanya sesungguhnya belum tentu punya usia yang panjang. Oleh karena itu, sisa kesempatan, waktu, umur yang diberikan oleh Allah kepada kita hendaknya bisa kita gunakan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan untuk memperbanyak amal soleh, menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan bidang kita masing-masing dengan maksimal dan optimal. Sebagai apapun kita, mulai dari sebagai ayah di dalam rumah tangga, sebagai tetangga, sebagai karyawan, sebagai dosen, sebagai dekan, rektor, dan seterusnya. Oleh karena itu, melalui ayat itu sesungguhnya juga mengingatkan kita bahwa kita semua memang juga akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, banyak-banyaklah berzikir, bertasbih kepada Allah, dan dengan begitu kita juga menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Melalui ayat ini pula Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya, khususnya pada saat rukuk dan sujud, Rasul yaqulu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nabi setelah menerima ayat ini selalu di dalam rukuk dan sujudnya membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma, maha suci Allah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, dengan memujimu, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Nah, hadirin rahimakumullah, oleh karena itu mari kita senantiasa mengisi hidup kita ini sisa-sisanya dengan sebaik-baiknya. Apakah mungkin bahwa kita itu ditambahkan kesempatan hidup kita, usia kita oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa pemahaman tentang usia atau umur yang dipanjangkan oleh Allah. Pertama adalah memang benar-benar ditambahkan, dipanjangkan oleh Allah. Ini ada sebuah kisah menarik. Ada seorang pemuda pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim diberitahu oleh malaikat bahwa pemuda ini tidak lama lagi akan dicabut nyawanya oleh malaikat. Dan pemuda itu datang kepada Nabi Ibrahim melapor bahwa esok hari ia akan menikah. Padahal malam harinya kata malaikat tadi akan dicabut nyawanya. Tapi hadirin rahimakumullah, sang pemuda itu pada malam hari melakukan infak atau sedekah secara optimal dari apa yang ia miliki. Kemudian ternyata Allah merubah rencana, mengcancel, membatalkan perintahnya kepada malaikat untuk mencabut nyawa pemuda tadi. Dan akhirnya sampai beberapa tahun kemudian, bahkan sampai usia 70 tahun, dan ketika Nabi Ibrahim berjumpa lagi dengan malaikat itu sempat protes. Wahai malaikat, katanya dulu pemuda ini
Tidak lama lagi, beberapa jam lagi akan dicabut nyawanya. Iya, memang. Tetapi Allah menyuruh lain, suruh menunda karena pemuda tadi melakukan infak dan sedekah. Itu artinya bahwa ternyata takdir Allah itu juga bisa berubah sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan kita berinfak dan bersedekah. Infak dan sedekah mudah-mudahan juga bisa membantu kita, menyelamatkan kita, menolong kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang kedua yang disebut dengan umur yang panjang itu juga diberikan keberkahan, ditambahkan keberkahannya, yaitu dengan kita mengisi kebaikan-kebaikan, aktif urusan agama, aktif urusan sosial dan seterusnya, yang bisa menambah nilai amal soleh kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang disebut usia yang dipanjangkan juga memang orang tersebut dikenang, walaupun sudah meninggal atau sudah wafat. Banyak orang-orang yang masih sering kita sebut-sebut walaupun orang itu telah tiada dan bahkan puluhan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu. Imam Al-Ghazali misalnya, seorang ulama yang sangat populer, buku-bukunya yang sering dibaca umat Islam Indonesia, itu seolah-olah masih hidup sampai sekarang. Atau tokoh kita Jenderal Sudirman, Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang keduanya usianya tidak terlalu panjang. Kiai Haji Ahmad Dahlan hanya 53-an tahun. Lebih singkat lagi Jenderal Sudirman, usianya hanya 34 tahun. Tetapi karena jasanya, karena kebaikan-kebaikannya, prestasi-prestasi yang pernah ditorehkan, beliau masih dikenang sampai hari ini. Jenderal Sudirman misalnya sering dijadikan sebagai nama jalan, dan jalan-jalan yang menggunakan nama Jenderal Sudirman pasti adalah jalan-jalan besar, jalan-jalan protokol. Itu menunjukkan bahwa beliau adalah sangat dikenang oleh generasi sesudahnya. Kalau mungkin kita sekiannya adalah menjadi orang yang seperti itu, yang banyak dikenang, sekurang-kurangnya adalah oleh anak cucu kita, oleh keluarga kita, bahwa kita adalah sebagai orang yang baik, orang yang telah mencontohkan kedisiplinan beribadah, orang yang telah mencontohkan kejujuran dan seterusnya, kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, hadirin rahimakumullah, oleh karena itu marilah kita terus isi kehidupan kita ini dengan amal-amal soleh lain, gemar membaca Al-Quran, mumpung kita masih diberikan sehat mata, kita masih bisa melihat tulisan-tulisan Al-Quran, diberikan umur panjang, kita juga rajin berpuasa, puasa sunnah, yang itu semua insya Allah akan mengantarkan kedekatan dan kesolehan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga yang penting untuk kita galakkan bersama adalah qiyamul lail, laksanakan sholat malam secara sendiri-sendiri atau berjamaah. Ini sebagai permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat kita, bangsa kita. Mudah-mudahan lewat tahajud, lewat qiyamul lail itu bisa mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah dengan banyak tadi berdoa, berzikir, bertasbih, beristahmid, istighfar,
dan lain-lain. Hadirin rahimakumullah, itulah sedikit yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan pandemi yang sedang melanda ini segera berakhir dan kita bisa menjalani kehidupan ini dengan normal, kembali dengan baik. Yang sekolah bisa kembali masuk secara tatap muka, juga demikian yang kuliah, yang bekerja dan seterusnya yang selama ini terdampak bidang-bidang usaha dan lain-lain, semuanya kembali normal seperti sedia kala. Aku qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzaril bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari di kesempatan khutbah kedua ini kita akhiri bersama dengan bermunajat, berdoa, mendekat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehidupan kita senantiasa dirahmati, diberkahi, dilindungi dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka as-sihhah wal iffah wal amanah wa husnal khuluq. Allahumma inna nas'aluka as-sihhah wal iffah wal amanah wa husnal khuluq. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Salat.